Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow. Chapter 729, Column. Ini. Ying Luo. Yun Xiao tampak bingung. Kekuatan dari jarinya tiba-tiba lenyap tanpa alasan yang jelas. Sayangnya, tempat ini sepenuhnya terisolasi dari kesadaran surgawi, sehingga ia tidak bisa menyelidikinya lebih jauh. Terlalu banyak hal aneh di tempat ini. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Ia segera terbang mengikuti arus. Setelah melesat beberapa ratus meter, ia mendarat di dasar air. Ternyata, tempat itu adalah sebuah kolam yang memancarkan ci kehidupan sangat kuat. Meskipun airnya bergolak karena terjangan air terjun, kejernihannya tetap terjaga hingga dasar kolam terlihat jelas. Di bawah permukaan air, boneka mayat besar itu bersembunyi tanpa bergerak. Seperti yang kuduga, dia memang di sini. Hati Yun Xiao bergetar. Kekuatan kehidupan di kolam ini begitu kuat hingga ia bisa melihat lapisan ganggang hijau tipis di dasar air. Tampaknya kekuatan kehidupan di tempat ini jauh melampaui energi iblis, dan justru karena itulah kehidupan bisa lahir di sini. Ia dengan lembut menapakkan kakinya di permukaan air, hendak turun untuk memeriksa lebih dekat. Namun tiba-tiba, cahaya dingin muncul dari bawah permukaan. Kilatan pedang yang tajam menembus air dan menyambar ke arah langit. Mayat raksasa itu membelah kolam dan menyerangnya. Sepertinya benda ini melindungi esensi air di tempat ini. Dugaan awalku benar, ia memperoleh kehidupannya dari sini, jadi tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Sosok Yun Xiao berkedip cepat, melompat ringan di atas air untuk menghindari tebasan itu. Pedang boneka mayat itu melayang di udara, memancarkan cahaya dingin yang menusuk mata. Ia berubah menjadi pedang besar dan menebas dari atas. Air memantulkan cahaya pedang itu hingga tampak seperti ada dua bilah yang menyerang sekaligus. Yun Xiao menghela napas. Benda ini keras kepala sekali. Sepertinya aku harus menundukkannya lebih dulu kalau ingin mendapatkan air itu. Ini akan sulit. Ia mengerahkan teknik geraknya dan melangkah di atas air menghindari serangan beruntun. Namun saat sinar pedang itu melintas di bahunya, hawa kematian menyergap dari lubuk jiwanya. Naluri seorang pejuang dan insting yang berasal dari jiwanya membuat pikirannya berputar cepat. Dunia di sekitarnya seolah melambat. Ia pernah merasakan aura kematian seperti ini. Sebelumnya seluruh tubuhnya seakan dipacu ke batas saat hidupnya terancam. Terakhir kali, di Pegunungan Tiandang, ia sempat mati setelah merasakan hal yang sama. Dan kini, sensasi itu muncul lagi saat cahaya pedang melintas di sisinya. Mata Yun Xiao berubah menjadi bulan darah. Tiba-tiba ia menyadari, pedang cahaya yang menembus tubuhnya hanyalah pantulan. Sedangkan pedang boneka mayat yang sebenarnya datang dari dasar air. Penemuan itu membuat bulu kuduknya merinding. Kekuatan spiritual di laut kesadarannya meledak menciptakan distorsi seperti lubang hitam. Dalam sekejap, tubuhnya berpindah tempat. Tapi darah muncrat deras, menyembur ke udara. Tubuh Yun Xiao muncul kembali lebih dari 10 meter jauhnya. Luka besar membentang dari bahu hingga ke pinggang. Lebih dari separuh tubuhnya berlumuran darah saat jatuh ke kolam, membuat air memercik ke segala arah. Ruangan itu sunyi, hanya tersisa suara deras air terjun. Setelah menebas, boneka mayat itu berhenti di atas air. Dia memandangi Yun Xiao tanpa bergerak. Tubuh Yun Xiao terasa dingin. Butuh waktu baginya untuk kembali dari keterkejutannya. Ia menelan ludah, wajahnya tetap pucat. Biasanya, ia mengandalkan perasaan dan nalurinya dalam bertarung. Jika serangan barusan memadukan pantulan dan tubuh asli, di tempat lain mungkin ia takkan tertipu. Tapi di sini, kesadaran surgawinya sepenuhnya tersegel, dan ia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi dengan mata biasa. Rasa sakit di bahunya sangat menusuk. Lukanya begitu dalam hingga tulangnya tampak jelas, bahkan sumsum pun ikut mengalir bersama darah. Yun Xiao mengaktifkan tubuh emas yang tidak dapat binasa. Cahaya keemasan menyebar dari lukanya, perlahan memperbaiki tubuhnya. Tebasan tadi tidak mengenainya langsung, hanya lewat kilatan pedang. Namun meski begitu, jika ia tidak memiliki tubuh emas dan tubuh Dewa Bulan Terang, pedang itu sudah pasti memotongnya menjadi dua. Sial. Aku hampir mati di sini tanpa alasan. Yun Xiao mengutuk sambil menyalurkan chi primordialnya
untuk memperbaiki tubuhnya. Ia sepenuhnya waspada terhadap boneka mayat itu. Meski tempat ini tampak sederhana, ia jelas bertarung di wilayah lawan, sementara boneka itu memiliki keunggulan sebagai penjaga. Boneka raksasa itu tampak diam setelah serangan tadi. Ia berdiri di atas air, bergoyang lembut mengikuti riak yang ditimbulkan oleh air terjun. Sepertinya ia sudah mengenali Yun Xiao dan tahu bahwa menyerang secara membabi buta tidak akan berhasil. Ia memilih menunggu kesempatan. Yun Xiao sedikit lega melihatnya tidak bergerak. Ia perlahan memulihkan diri dari luka-luka beratnya. Namun, kekuatan spiritual yang ia lepaskan barusan nyaris menghabiskan seluruh cadangan jiwanya. Kini, ia benar-benar tidak mampu melawan boneka itu, baik secara fisik maupun mental. Untungnya, energi spiritual yang kuat terpancar dari bawah kakinya, memungkinkannya memulihkan luka dengan cepat. Boneka mayat besar itu tetap diam, seolah membiarkan Yun Xiao berbuat apa saja selama ia tidak menyelam ke dalam air. Begitulah, manusia dan makhluk itu saling waspada. Waktu berlalu perlahan, dan setelah beberapa hari, luka Yun Xiao akhirnya pulih sepenuhnya. Suara naga iblis terdengar, penuh heran. Apa yang terjadi? Itu benar-benar membiarkanmu pulih tanpa gangguan? Pikirannya sepertinya tidak lengkap, kata Yun Xiao dengan serius. Ia hanya tahu cara menyerang dan melindungi kolam ini. Tapi meski begitu, ini tetap masalah besar. Kalau aku tidak bisa menanganinya sepenuhnya, aku tidak akan bisa menyelam ke dalam air. Apa yang harus kita lakukan? Kau tidak mungkin bisa menundukkannya, kata naga iblis dengan cemas. Belum tentu, jawab Yun Xiao tegas. Matanya berkilat dengan cahaya redup, menunjukkan rasa percaya dirinya. Ia membentuk segel pedang dengan kedua tangan, dan pedang bintang dingin surga utara muncul di genggamannya. Lalu, ia melesat dan menyerang. Begitu pedang boneka mayat itu bergerak, seberkas cahaya langsung keluar dari kepalanya. Yun Xiao mendengus dingin, berteleportasi untuk menghindari sinar pedang itu, lalu menebas dari udara. Kedua tangannya membentuk segel sambil menggumamkan mantra dengan lembut. 3 karakter emas berbentuk kecebong muncul di badan pedangnya, berkedip satu persatu, lalu melesat turun. Boneka mayat raksasa itu berubah menjadi pedang dan terbang ke arahnya, bertabrakan keras dengan pedang Yun Xiao. Suara dentuman menggema, dan percikan api berterbangan ke segala arah. Kedua senjata itu sama-sama merupakan artefak mistik tingkat 9, namun Yun Xiao terlalu lemah, sehingga ia terhempas oleh benturan. Tubuhnya yang berlapis cahaya emas terlempar ke udara seperti meteor emas. Namun 3 karakter kecebong emas itu menembus pancaran pedang tanpa halangan sedikit pun dan langsung masuk ke pedang lawan. Pedang boneka mayat itu bergetar hebat dan meraung di udara. Cahaya terang memancar darinya, lalu ia berputar beberapa kali di langit sebelum menyelam ke dalam kolam dan menghilang. Ini memang berhasil! Seru Yun Xiao gembira. Ia tersenyum puas. Pedang milik makhluk itu memang sangat kuat, memiliki aura artefak yang luar biasa dan sinar pedang yang menakutkan, tetapi tidak mampu menahan serangan spiritual. Dari tindak tanduknya pun jelas terlihat bahwa kecerdasannya rendah dan kekuatan jiwanya lemah. Setelah terkena seranganku, ia pasti terluka parah. Yun Xiao menatap ke bawah dengan penuh perhatian. Pedang boneka mayat itu belum berubah bentuk menjadi makhluk apapun. Ia masih tertancap dalam wujud pedang di kedalaman kolam. Kini, setelah menemukan cara untuk menahannya, Yun Xiao kembali melangkah ke dalam kolam dengan hati-hati. Ia tetap siaga penuh agar tidak terkena serangan pedang itu lagi. Saat ia masuk ke dalam air, pedang boneka mayat itu mulai bergetar, menimbulkan riak-riak yang menyebar di dasar kolam dan menahan derasnya air terjun. Mata Yun Xiao menyipit. Ia menggenggam pedang bintang dingin surga utara lebih erat. Tiba-tiba, sebuah bayangan perlahan muncul dari dasar air dan bergerak mendekati pedang boneka mayat. Sebuah tangan putih muncul entah dari mana dan meraih gagang pedang itu. Getaran pedang langsung berhenti dan dunia seakan membeku dalam keheningan. Yun Xiao terkejut dan hatinya bergetar hebat. Firasat buruk muncul dalam benaknya. Mata surgawi di dahinya terbuka. Ketiga mata itu berubah bentuk membentuk pola seperti susunan. Lalu ia menatap lengan itu dengan tajam. Begitu Yun Xiao melihat lengan itu dengan jelas,
Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia langsung berubah menjadi kilatan petir, menghancurkan genangan air di sekitarnya, dan terbang menjauh dengan cepat. Dalam penglihatan tajam Yun Xiao, tangan putih seperti giok itu ternyata bukanlah tangan manusia, melainkan cakar tulang berwarna putih. Dentang! Pedang boneka mayat tiba-tiba memancarkan aura pedang yang luar biasa. Air di bawahnya berputar membentuk pusaran besar yang terus bergulung tanpa henti. Cakar tulang yang menggenggam pedang boneka mayat itu bergerak, membuat bilahnya bergetar hebat. Sinar pedang melesat menembus udara, keluar dari kolam dengan kecepatan luar biasa. Cahayanya menyinari seluruh ruangan hingga sejauh puluhan ribu mil. Sebuah sosok muncul dari dalam kolam, memegang pedang di tangannya, lalu menebas ke arah sosok petir Yun Xiao. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak menghilang, hanya tersisa satu sinar pedang yang membelah langit dan bumi. Di bawah sinar pedang itu, gunung-gunung terbelah, sungai dan lautan terpisah, dan siapapun yang menghalangi akan tersapu bersih. Yun Xiao menghirup napas dingin. Meski sinar pedang itu tidak membawa aura kaisar yang dapat membekukan ruang, namun dunia yang diciptakannya terasa seperti milik sendiri. Itu bukan sekedar dunia pedang biasa, dan membuat Yun Xiao merasa tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tidak ada cara lain. Kalau melawan, kita pasti mati. Yun Xiao segera mengeluarkan tablet alam dewa dari antara alisnya. Dalam sekejap, tablet itu berubah menjadi seberkas cahaya dan ia langsung melangkah masuk ke dalamnya. Namun tepat pada saat itu, sinar pedang menebas ke arah tablet tersebut dan menciptakan badai energi yang sangat besar. Begitu Yun Xiao masuk ke dalam tablet, seluruh ruang di sekitarnya berguncang hebat. Sinar pedang itu menembus kekuatan alam dan mengejarnya sampai ke dalam. Apa? Serunya terkejut. Hanya Li Huaci yang mampu menghancurkan kekuatan wilayah seperti ini, tapi sekarang cakar tulang putih itu juga bisa melakukannya. Yun Xiao tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Ia segera melambaikan tangannya, mengumpulkan kekuatan pedang di telapak tangan. 3 teknik pedang yang luar biasa terbentuk dalam sekejap, dan ia menebas dengan kekuatan penuh. Beberapa kekuatan besar bertabrakan di langit, membentuk lingkaran cahaya raksasa yang memancar terang seperti matahari, menerangi seluruh dunia di dalam tablet. Adikmu, kekuatan itu setara dengan Kaisar Bela Diri Bintang 9. Keringat dingin menetes dari dahi Yun Xiao. Untung saja ia tidak mencoba menahan serangan itu secara langsung. Kalau iya, tubuhnya pasti sudah menjadi abu. Meski berhasil menghindar, ia bisa merasakan bahwa tablet alam dewa menghabiskan banyak ciroh untuk menahan serangan itu. Jika beberapa serangan lagi seperti ini datang, tablet itu mungkin akan rusak kembali. Kini Yun Xiao hanya bisa berdiri di langit dalam keadaan waspada, bahkan tidak berani keluar sedikit pun. Wajah naga iblis tampak pucat, namun ia masih sempat mengejek. Haha, apa kau takut? Yun Xiao tersenyum kecut. Tentu saja, aku takut. Itu adalah penguasa bela diri, Bintang 9. Aku pernah berada di alam itu, jadi aku tahu betapa mengerikannya kekuatan itu, katanya dengan nada penuh kewaspadaan. Belum lagi dia memiliki pedang mistik tingkat 9 yang bisa membuka segelnya sepenuhnya. Apa menurutmu aku tidak takut? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.